program studi pendidikan sejarah FKIP Hamka di Sekolah SMA 7 Kota Tangerang Selatan dengan anggota saya Rafia Zulfa, saya Rizky Setiawan Prasnya, saya Rizky Majimio Rizaldi, saya Agus Bugio, saya Sabili Farhan. Kita tinggal foto. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sehat? Oke, kali ini pertemuan pertama kita di kelas. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Halo Kak Agus. Oke, halo juga, nama saya Agus Bagio, mahasiswa semester 7 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau bisa disebut Hamka. Kampusnya berada di Jakarta, Timur, Pasar Rebo. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan pertama kita kenalan dulu ya. Saya akan menggantikan kelas Pak Andika di kelas kalian 10 kelas 4 selama 2 bulan ke depan. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa malu, boleh kita kenalan sekarang. Nanti saya absen satu-satu dari kalian. Sebelum lanjut lebih dalam, ada yang tanya nggak kira-kira? Nggak ada, oke? Materi kita sebelum sampai nanti di akhir, kita akan membahas teori masuk dan berkembang Islam di Nusantara. Pada semester sebelumnya kalian membahas tentang agama Hindu Buddha. Nah, kali ini adalah lanjutan dari materi tersebut, di mana nanti Islam berupaya untuk masuk dan pada akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia. Semuanya bakal kita jelasin. Ada 4 teori pokok dan bagaimana perkembangannya. Kurang lebih ada 4 sampai 5 perkembangan atau proses perkembangannya. Mungkin jika berkenan, saya boleh meminta kontak dari teman-teman, salah satu perwakilan untuk menghubungi, khawatir untuk pengumpulan tugas dan lainnya. Oke, teori yang pertama ada Gujarat, Arab, Cina, dan Persia. Untuk minggu depan baru kita mulai belajar. Jadi, oke, sudah masuk belum? Share screen-annya. Apakah sudah masuk? Udah kok. Oh, udah, oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk memahami dan siswa mampu menjelaskan tentang proses berkembang dan penyebarannya agama dan nilai Islam, lalu mengkorelasikannya antara penyebaran pada masa tersebut, masa ini yang kita jelaskan, dan keadaan Islam masa kini, lalu menyajikan karya tulis tentang materi hari ini. Oke. Tentang teori, teman-teman ada yang ingin bertanya nggak untuk materi yang kemarin kita bahas? Mungkin ada yang belum paham sebelum masuk ke penyebaran dan perkembangan. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, saya akan memberi pertanyaan kepada teman-teman. Menurut teman-teman, dari keempat teori yang kemarin, yang paling buktinya yang paling kuat itu apa sih, atau yang paling relevan menurut teman-teman? Coba Billy, bisa dijawab. Teori Mekah, Kak. Teori Mekah atau Arab ya? Kenapa Iya, tuh, Bil? Kak.
Buktinya mungkin apa namanya lebih kuat aja sih dari segi bukti dan argumennya gitu. Pilih kelompok apa? Pilih kelompok Gujarat. Gujarat ya. Iya, Gujarat tapi lebih mendukung Arab. iya, yang minggu kemarin. Oke. Buat yang lain, yang cewek mungkin ada yang ingin berpendapat? Gujarat kayak Siapa yang tadi? kakak bilang, saya Diana kak. Oh, Diana. Kenapa Gujarat, Diana? Seperti yang kayak kakak bilang lagi itu teori Gujarat, teori yang paling lama, paling tua. Terus juga menurut saya benar orang-orang Arab itu datang dulu ke Gujarat, baru orang Gujarat nyebarin ke Indonesia. Oke. Jadi antara Gujarat dan Arab ya. Ada yang lebih pro ke Tiongkok dan Persia? Ada nggak? Atau kelompok-kelompok yang terbagi kemarin untuk presentasi? Nggak ada ya? Oke. Ada 4 faktor utama, faktor tercepat lah, faktor tercepat dari faktor-faktor lain. Ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Yang pertama ada perdagangan. Saka, tolong dibaca PowerPoint-nya. Perdagangan. Tahap paling awal dalam proses Islamisasi diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi, melibatkan para pedagang Arab, Persia, dan India, mempengaruhi sebuah birokrat raja, bangsawan, masyarakat di Nusantara, dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Oke, terima kasih Saka. Saka, silakan tunjuk temennya. Di unmute dulu. Namira. Oke, Namira. Perkawinan. Tahap lanjutan dari tahap perdagangan, para pedagang yang menetap mulai membuat perkampungan dan membaur dengan pribumi. Mudahnya masyarakat pribumi dalam memeluk agama Islam. Para pedagang menikahi pribumi. Oke, terima kasih Namira. Ketika Nusantara dijadikan tempat singgah dan dilakukan tempat perdagangan, sorry, ganggu ada suara ayam. Mereka menetap ketika mereka datang, tidak hanya datang, berdagang langsung pergi, mereka menetap dalam waktu yang cukup lama. Ada kemungkinan besar para masyarakat pribumi dan para pedagang yang datang saling memiliki perasaan dan pada akhirnya melakukan perkawinan, karena untuk dalam upaya proses penyebaran agama Islam. Maka dari itu mereka menetap dan mulai membangun perkampungan, membaur dengan masyarakat pribumi, lalu melakukan perkawinan, dan akhirnya punya anak. Nah, anak itu nanti kan pasti agamanya Islam. Nah. Oke, Namira, silakan tunjuk temennya. Kaisa, Kak. Aisyah. Kaisa. Oh, Kaisa. Silakan Kaisa. Ya, pendidikan para ulama, kiai, dan guru yang sudah menyatu dengan masyarakat Nusantara. Munculnya pondok pesantren dan tempat berbasis Islam. Tokoh-tokoh sunan dan kiai yang sudah dihormati melalui dakwah-dakwah dan politik. Oke. Ketika Islam datang di Sumatera, mulai menyebar ke arah barat, terutama di Jawa ya, karena pulau sebelahnya atau samping. Selain 2 faktor sebelumnya, perdagangan dan perkawinan, pendidikan merupakan proses perkembangan dan penyebaran yang paling efektif karena faktor kesenian dan kebudayaan. Aisyah, boleh tunjuk temennya? Asyifa, Kak. Oke, Asyifa. Kesenian dan kebudayaan. Adanya bentuk akulturasi antara agama Islam dengan agama Hindu-Buddha. Bentuk bangunan, pahat, ukir, tari, musik, dan sastra yang memiliki ciri-ciri khusus merupakan salah satu penyebaran yang paling alternatif selain berdagang dalam penyebaran Islam.
Oke, teman-teman bisa lihat di bawah ada gambar salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Agung Demak. Ini merupakan sebuah akulturasi atau penggabungan antara dua budaya, antara agama Islam dan agama Hindu-Buddha pada masa sebelumnya. Bangunan ini mencirikan penggabungan antara arsitektur atau fasad bangunannya memiliki filosofi yang dianut oleh Hindu-Buddha, namun kegunaannya pada Kerajaan Demak ketika itu digunakan sebagai masjid hingga sampai saat ini ya. Jadi dibangunnya Masjid Agung Demak ini merupakan sebuah akulturasi atau bentuk nyata dari peran pendidikan-pendidikan sebelumnya. Jadi dengan cara pendekatan yang sangat dekat lah ya, maksudnya kayak sebelum Islam masuk kan masyarakat Nusantara kan menganut agama Hindu-Buddha. Nah, para pemrakarsa pembangunan masjid ini sangat memperhatikan hal itu. Maka dari itu rumah ibadah dari agama Islam dicoba dibangun dengan menyesuaikan agama Hindu-Buddha agar masyarakat ketika itu tertarik, namun dengan ajaran yang berbeda gitu. Jadi ketika masuk, loh kok beda gitu. Maka dari itu cara menariknya dengan ya melibatkan budaya sebelumnya. Selanjutnya ada bentuk bangunan, pahat, ukir, tari musik, dan sastra. Selain pendidikan, perkawinan, dan perdagangan, para sunan di Wali Songo atau ulama dan kiai ketika itu melakukan penyebarannya menggunakan seni-seni seperti seni musik, seni tari, seni pahat, seni ukir, dan sastra. Kak, aku mau nanya. Iya, silakan Diana. Tasawuf itu dimasukinnya ke saluran pendidikan atau tasawuf sama pendidikan beda? Kalau saluran tasawuf dimasukinnya ke pendidikan atau beda? Iya, karena bentuknya kan pengajaran ya. Jadi tasawuf itu kan diajarin oleh para ulama atau kiai-kiai. Masuknya ke situ sih. Bisa nyimpulin nggak apa yang kita pelajarin hari ini? Nabila bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jalur penyebaran agama Islam ada banyak, namun intinya adalah perdagangan. Oke. Tetap teguh dengan jawaban sebelumnya. Oke, terima kasih Nabila.